Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Kita masuk pada pembahasan poin yang kelima dari bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Babul ikhlas wa ihdharun niyah. Pada halaman yang ke-7, yang kelima, ya. Sudah ya? Wa an Abi Yazid Makni ibni Yazid ibni Ahnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wajadtuhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananiro yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid fasitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'nu. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Yazid Makni ibni Yazid ibni Ahnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu, dan bapaknya adalah wajadtuhu, dan kakeknya sahabiyun, ya, sahabiyun, sahabat. Karena Abi Yazid akhraja dananir. Karena Abi Yazid mengeluarkan, akhraja mengeluarkan dananir dari dinar, mata uang, ya. Jadi mengeluarkan uang dinar. Akhraja dananiro yatasaddaqu biha, bersedekah dengannya. Dia mengeluarkan uang dinar untuk, dengan maksud disedekahkan. Fawado'aha inda rajulin fil masjid, maka diserahkannya uang itu inda rajulin, kepada seorang laki-laki, fil masjid, diserahkannya di dalam masjid. Fasitu, maka aku datang, fa'akhadtuha, lalu mengambilnya. Fa'ataituhu biha, fajitu fa'akhadtuha, ya, aku datang, ya, fa'akhadtuha,
lalu mengambilnya, fa'ataituhu, dan aku mendatanginya atau memberikannya, ya. Aku memberikannya biha. Faqala wallahi, maka kemudian berkata, wallahi, wallahi ma iyyaka aradtu, bukan engkau yang aku maksud. Ma iyyaka. Fakhosamtuhu, maka aku adukan hal itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Bagimu yang kau niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta, dan bagimu apa yang kau ambil. Ya Maknu, wahai Maknu. Ya, kita nak bahas ya. Dan dari Abi Yazid Maknin ibni Yazid ibni Akhnas, namanya sama-sama ya. Dari Abi Yazid Makni ibni Yazid, anaknya Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, keduanya merupakan sahabat. Wa huwa abuhu, dan dia adalah bapaknya, serta wajatuhu, serta kakeknya. Bapak dan kakeknya. Keduanya adalah sahabiyun, merupakan sahabat. Nah, ceritanya begini. Berkata, Abi Yazid itu mengeluarkan dinar. Abi Yazid mengeluarkan dinar. Tujuannya untuk apa? Bersedekah. Yatasaddaku. Abi Yazid mengeluarkan dinar tujuannya untuk bersedekah. Fawado'aha, ya. Dinar itu diserahkan kepada seorang laki-laki di masjid. Kalau kamu ke masjid-masjid seperti Masjidil Haram itu, ada orang yang sukanya itu bersedekah. Apalagi kalau bulan Ramadan. Itu mereka membawa roti, rotinya itu dibagi-bagi. Yang melihat begini ya diparani itu. Nggak lihat aja diparani. Kalau kemudian apa kan pernah itu penasaran juga, itu ada orang sudah tua gitu, jagonya putih gitu, bawa roti kayak roti martabak itu loh, tapi nggak pakai coklat, ya, nggak pakai coklat. Yang ngantuk silakan ngambil air wudhu, ya, nggak pakai coklat. Nah itu kemudian dijual-jual begini,
dalamnya ada kurmanya. Ya. Nah, itu penasaran, lihat aja. Orangnya ke sana, apa lihat ke sana. Orangnya belok ke sana, apa lihat. Lama-lama diparani. Mungkin dipikir pengen minta ya. Dan itu dicuilkan, pakai tangannya beliau, pakai tangannya beliau cuilkan begini. Rotinya besar, sepiring begitu. Apa lebarnya? Dicuilkan begitu, dicuili, anget, masih anget. Dan enak ya, rotinya enak. Itu begitu beliau sibuk untuk memberikan roti itu kepada semua yang ada di masjid itu. Ternyata memang beliau ingin meriayah, ingin ingin melayani orang yang di masjid. Ada lagi salah satu pemuda sukanya ngambilkan air, ya. Yang namanya air zam-zam itu kan ada di di pinggir-pinggir itu ada air zam-zam. Ya, tinggal metek begitu keluar airnya. Itu beliau itu selalu menawarkan siapa yang mau air zam-zam sehingga nggak perlu pergi ke sana. Beliau yang membawa zam-zam itu diberikan ke semua jamaah yang ingin minum gitu. Begitu terus dia jalan ke sana, ingin melayani. Nah, ini orang baik begitu. Nah, si bapaknya ini ingin mengeluarkan dinarnya, membagi atau mensedekahkan uangnya, diserahkan kepada seorang laki-laki di masjid. Maka aku datang ya, dan ngambil itu uangnya itu diambil ya. Kemudian berkatalah bapaknya itu, faqala wallahi, demi Allah ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang aku maksud. Uang itu bukan untuk dia yang bernama Maknu itu, bukan. Kamu jangan ngambil ini ya. Akhirnya kemudian fa khasamtuhu ila Rasulillah, maka kemudian diadukanlah hal ini kepada Nabi. Ini sedekah yang bersifat sunnah, mandub ya, bersifat sunnah, bukan yang wajib ya. Maka itu diadukan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Niat ini ditujukan kepada orang banyak ya, dan itu dia sudah dapat pahalanya. Sedangkan anaknya walaka ma akhadta, anaknya kan dapat juga, karena anaknya kan ngambil di orang tadi ya, di orang yang diserai serai dinar tadi. Meskipun kemudian uang itu sebenarnya diniatkan untuk orang lain, tetapi di situ ada anaknya dan dia ngambil, ya tetap kemudian si bapaknya itu dapat pahala dari pahala yaitu mau diniatkan kepada orang banyak. Ya. Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Maknu. Jadi ini niat. Jadi niat itu penentu dari amal. Semua amal kita itu digantungkan kepada niat. Digantungkan kepada niat. Dan semua niat itu pasti akan tercapai. Pasti akan tercapai. Cuma itu tinggal membutuhkan waktu, mungkin harus berusaha
setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau bertahun-tahun. Kalau itu niatnya itu benar, lalu pekerjaannya itu memang disesuaikan dengan niatnya dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah karena itu harus melibatkan Allah. Kalau persoalan yang besar sedangkan kita tidak melibatkan Allah Ta'ala kan berat. Tapi kalau persoalan yang sulit, tidak ada lagi yang membantu kita, sudah tertutup seluruh pertolongan, nggak ada tolak-tolak kepada teman, nggak ada tolak-tolak kepada saudara, nggak ada, sendirian, kita merasa sendirian, terjebak pada sebuah persoalan, nggak bisa keluar. Maka yang bisa mengeluarkan kita dari persoalan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kembalikan lagi kepada niat, kemudian upayakan ikhtiar yang maksimal. Dapat itu yang kamu cita-citakan. Paham? Sebesar apapun dan sesulit apapun maksud dan tujuan itu, kamu akan diberikan kemudahan. Dari mana? Dari titik-titik tidak tahu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menyampaikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu diberikan rezeki, diberikan solusi dari yang kamu nggak tahu arahnya, apalagi orang lain. Itu kamu nggak tahu arah, tiba-tiba saja solusi itu datang secara tiba-tiba, yang tidak diperkirakan, sama sekali tidak pernah diperkirakan. Itu kalau kita senantiasa melibatkan siapa? Allah. Allah yang mempunyai persoalan, Allah pula yang mempunyai solusi. Jadi yang menjadikan kita itu selalu berhasil pada tujuan itu adalah niat. Kalau niatnya itu belum kokoh, ya, belum kokoh, pasti gagal dalam segala persoalan. Kamu mau berjalan dari sini menuju Sendang, Masjid Sendang, tapi kalau kamu nggak ada niat, nggak sampai ke sana. Belok kamu di warungnya siapa? Mak Iya. Ada orang ngejak ngopi langsung di situ. Sampai lupa waktu asar sudah habis. Padahal tadi itu rencananya adalah ke Masjid Sendang yang jaraknya cuma 500 meter. Tapi kalau nggak ada niat, nggak sampai. Meskipun mudah, tinggal jalan kaki saja. Tapi kalau kemudian mau ke masjid yang jauh, Masjidil Haram, jauh banget. Tapi dengan niat, disertai dengan ikhtiar, maka sampai ke sana. Maka kalau orang itu bisa sampai ke Masjidil Haram, itu sudah terbukti niatnya itu kuat. Apalagi sampai harus nyelengi, ya, bekal sampai puluhan tahun. Ya, sampai puluhan tahun itu pasti niatnya itu sangat kuat. Pasti niatnya sangat kuat. Dan ini banyak cerita orang yang punya harta banyak yang ikut haji furoda, ya. Haji yang plus itu yang sampai hampir 1 M, ya. Hampir 1 miliar, ya. Macam-macam, ya. Itu ternyata di sana itu nggak sampai. Kenapa? Karena peraturan. Jadi dia nggak sampai melakukan ibadah haji, harus tertahan di luar lokasi ibadah haji, di luar kota. Habis uang banyak, mampu mereka secara ini. Tapi kemudian
Allah mengujinya sehingga tidak bisa naik haji, tidak bisa melakukan ibadah haji. Sementara yang sandal jepit, ya, yang sudah sepuh-sepuh umur 70 tahun, yang sudah nyelengi sejak 30 atau 40 tahun yang lalu sampai ke sana. Berarti sabar banget ini. 40 tahun nyelengi apa namanya? Itu bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang sedikit, 40 tahun, 30 tahun. Nyelengi untuk bisa menyempurnakan keislamannya, rukun Islamnya yang kelima itu, dia harus kemudian nyelengi dalam atau menabung dalam waktu yang cukup lama. Ya, makanya kalau kamu kemudian mengalami kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali, itu masih belum apa-apa. Harus jatuh bangun. Itu yang akan menjadi ujian bagi kita, ya. Apakah kemudian kita betul-betul mempunyai niat yang kuat, mempunyai niat yang sungguh-sungguh, sampai kemudian pertolongan Allah itu diberikan. Karena pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh saja. Banyak itu yang di Mesir, ya, ceritanya Mas Uba itu, di saat berangkat itu pinter, persiapannya itu secara akademik itu pinter, tapi niatnya kurang kuat. Sampai di sana kemudian belajar beberapa tahun, setelah itu main-main. Akhirnya harus kemudian lama, harus nggak lulus-lulus. Tetapi juga ada orang yang persiapannya kurang, tetapi niatnya itu sangat kuat. Niatnya sangat kuat, sehingga dia itu mengejar terus. Ya, ada kekurangannya dia kejar, ada kekurangannya dia kejar, sampai kemudian dia itu bisa nyalip kepada yang pinter. Karena yang pinter, tapi kalau kemudian niatnya kurang kuat, ya akan gagal. Yang kurang pinter, tapi niatnya sangat kuat, akan bisa nyalip. Apalagi yang pinter dan niatnya kuat. Maka yang mempunyai kecerdasan, diamanai dengan kecerdasan, kalian diamanai dengan kecerdasan, maka itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya dipakai itu, kecerdasannya itu, untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mau mengemban amanah. Kenapa kok mau mengemban amanah? Karena amanah ini jarang sekali yang mau ngambil. Masjid Penanggungan, siapa yang mau mengambil amanah untuk menjaga dan merawatnya? Apakah di kampung itu nggak ada anak muda? Jumlah yang main layang-layang pada saat sore hari dengan jumlah kalian itu masih banyak mereka. Betul apa tidak? Sak lapangan itu. Tapi kemana ketika subuh? Kemana ketika asar? Kemana ketika zuhur? Tidak ada pemudanya. Dan kalian mau mengambil amanah itu. Kasihan sama yang menginfakkan hartanya. 1 miliar itu. Apa namanya? Anggaran untuk bikin masjid itu. 1 miliar lebih. Kalau kemudian itu tidak diisi, alangkah sedihnya orang yang mewakafkan sebagian hartanya untuk jadi bangunan, untuk jadi keramik, untuk jadi fondasi dan sebagainya. Mereka nggak dapat apa-apa karena di dalamnya tidak ada kegiatan ibadah. Nah, artinya apa? Mengemban amanah ini memang berat. Sebenarnya nggak berat, masa sholat itu berat? Ada yang sholat sampai ngeringit enggak? Ya, sampai kakinya lecet-lecet, ya, sampai kecekluk, ya, sampai
apa namanya sikile patah, enggak sholat sampai begitu, enggak ada. Sholat itu ringan, yang berat itu apa? Imannya yang berat, betul ya? Imannya itu yang lemah sehingga kemudian dia nggak mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid, nggak mampu, tapi dia melangkahkan kaki di sawah itu, ya, lari-lari kemudian ngejar layangan, kuat, kakinya kuat, fisiknya kuat, tetapi imannya yang tidak kuat. Makanya memang dimaklumi kalau kemudian belajar itu berat. Kenapa belajar berat? Karena belajar ini adalah apa? Mendapatkan amanah. Apa? Amanah ilmu. Nabi itu mewariskan ilmu. Lah ilmu itu cahaya nur. Lah ilmu itu cahaya nur itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang bersih. Paham? Hanya oleh orang-orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kemudian ilmu ini nggak bisa masuk ke mana? Ke relung hatimu, itu jangan-jangan memang kita masih belum ikhlas, kita masih kotor, kita masih belum mau membuka dada kita, sehingga ilmu ini nggak masuk-masuk. Masa Allah menyuruh untuk belajar ilmu, tapi Allah juga yang mempersulit? Logis enggak? Allah yang memerintahkan, Allah pula yang mempersulit. Logis enggak? Enggak logis. Tapi diri kita lah yang kemudian menutup diri. Ya. Diri kita yang menutup diri, lalu Allah tutup dengan kesombongan kita. Saya dipahami ya. Jadi kalau kemudian kalian ingin jadi orang yang alim, ingin jadi orang yang faqih, ingin menyerap seluruh ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi ini, ya, maka niatnya itu harus kuat. Dan itu syarat pertama. Syarat pertama. Sebelum melakukan apapun itu, luruskan dulu niatnya, tahu dulu kemana. Ya, itu kalau kemudian dalam urusan yang lebih ringan itu, kalau kamu naik Grab, kemudian kamu nggak punya niat, berarti kan nggak punya tujuan. Itu bingung itu supirnya itu. Katanya nanti mas, sembarang. Terus dijak nanti kok. Jawabannya sembarang itu. Ya. Supirnya bingung itu. Tapi kalau kata Nabi, nanti mas, Surabaya, posisinya masih di Terawas, jauh ini. Nah, maka meskipun jauh, itu diterima sama supirnya, jelas tujuannya jelas. Tapi kalau kamu itu mau putar-putar di Terawas, ya sembarang, itu tidak jelas kemana ini, mau ke Terawas saja atau ke keluar kecamatan atau ke keluar kabupaten, itu tidak jelas. Ya, ini sudah kita buktikan, sudah kita sering kita buktikan. Kalian pergi ke puncak Gunung Penanggungan, itu yang sampai di atas yang punya niat saja. Betul apa tidak? Kalau kamu nggak punya niat, meskipun kakimu kuat, kamu nggak akan pernah sampai. Kamu cuma bisa melihat saja dari sini. Kayak tadi pagi itu. Pemandangannya sangat bagus. Ada bulannya yang seperti sabit ya. Kemudian ada cerah sekali pagi ini. Ada bulannya sabit. Ada bintang-bintangnya kelihatan jelas. Kemudian di gunung itu juga ada lampu-lampu yang
kayak garis semut berjalan gitu. Kalau dilihat dari sini kayak nyatu. Jadi cahayanya kayak sama-sama tingginya. Ya, selama kemudian kita hanya melihat saja dari jarak yang rendah, ya cuma kita melihat dongak saja begitu. Seperti apa itu? Nggak mungkin. Hanya melihat keindahan saja. Keindahan orang mencapai puncak kejayaan dia yaitu naik di puncak ketinggian Gunung Penanggungan. Tapi yang sudah di atas melihat kita itu bukan dongak, tapi apa? Dilu. Betul apa tidak? Tapi untuk bisa sampai ke atas itu perlu langkah. Perlu langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga, sampai sekian ribu langkah baru sampai di atas. Butuh waktu 1 menit pertama, 5 menit pertama, 1 jam pertama sampai di atas butuh waktu. Butuh keringat, butuh semangat. Betul apa tidak? Yang sudah ke sana. Tapi kalau kamu sudah di atas puncak ketinggian, puas apa sedih? Puas, ada kepuasan. Lalu kamu melihat yang di bawah itu rendah, karena kamu sudah pada posisi di atas. Yang kemarin itu kamu melihat tidak mungkin kamu ada di atas puncak Penanggungan, itu kemudian sekarang terbukti, oh ternyata mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin itu, ketika niatnya itu kuat, jadi mungkin. Betul apa tidak? Sesuatu yang awalnya itu tidak mungkin, tapi niatmu kuat, jadi mungkin. Apalagi kemudian niatnya benar. Nah, masing-masing ke puncak Penanggungan tujuannya beda-beda. Tujuannya beda-beda. Kalau kemudian yang kemarin Dr. Mustaqim sama timnya, ya Ustadz Apit, Ustadz Surur, ya datang ke sini menyampaikan tujuan kita apa, kemudian kegiatan kita dalam rangka apa, diniati seperti ini, ya. Kemudian untuk menyemangati peserta lain sehingga kemudian suka dengan mengaji, karena mengaji itu tidak hanya duduk, ya mengaji itu bisa sambil menggerakkan badan, tadabbur alam dan sebagainya. Lalu kemudian diambil fotonya, kemudian dipakailah foto itu, diceritakanlah foto itu di tempat yang lain sama Dr. Mustaqim, karena beliau itu ada tim untuk anak-anak muda, pelajar-pelajar. Dari fotomu itu kemudian orang kemudian ingin ke sana, lalu kemudian mau untuk mengaji dengan Dr. Mustaqim dan seterusnya, kamu dapat pahala. Sementara yang lain yang betul-betul hiker ya namanya ya. Hiking itu kegiatannya. Orangnya namanya hiker berarti. Bukan hacker. Hike itu kan naik, hiking itu naik gunung. Orangnya macam-macam, ada yang kelompoknya macam-macam ya, ada yang gadis-gadis tidak tahu dari universitas mana dan sebagainya, sampai di sana mereka ada yang berpacaran dan sebagainya. Itu beda tujuan. Nggak dapat apa-apa kecuali dapat sehat saja, tetapi kemudian sampai di sana mereka nggak sholat dan seterusnya. Maka nilainya berbeda. Sama-sama capek tapi nilainya berbeda. Paham ya? Jadi apa? Kemudian kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya. Ini dalam seluruh persoalan.
Dalam seluruh persoalan itu wajib kemudian adanya niat itu menunjukkan keseriusan. Ya. Dalam 1 bulan ini niatmu dapat berapa halaman yang dihafal? Saya 5 halaman, baik. Saya 10 halaman, baik. Itu kamu niatkan, iya. Dijalani. Kesulitan, dijalani lagi. Kesulitan, dijalani lagi, maka nanti bisa. Dalam 1 semester ini berapa mufradat yang harus diingat? Dari berapa lembar kitab? Dari mufradat dari berapa lembar kitab? Itu kemudian diikuti seterusnya. Kamu tidak akan lama akan bisa membaca kitab ini. Kitab-kitab yang kamu pegang itu mungkin dalam 20 halaman pertama itu kamu setengah mati untuk mengingat-ingat kosakata yang keluar. Nanti pada halaman 21 yang selanjutnya itu sudah banyak yang diulang-ulang bahasanya itu. Diulang-ulang terus begitu sehingga kemudian secara tidak sadar lama-kelamaan kamu bisa baca. Tapi harus bersabar dulu. Harus ngeringet dulu. Otaknya harus ngeringet dulu. Paham ya? Paham ya? Baik. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Dan kita harus senantiasa menyertakan siapa? Kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan kita. Dengan Allah beserta dengan kita, maka pasti urusan-urusan kita itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nggak menyelesaikan, diselesaikan sendiri. Kamu tahu Abu Sufyan? Abu Sufyan itu nggak pernah mau masuk Islam. Ya, masih keluarga dekat Nabi. Keluarga dekat Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal itu juga keluarga dekat. Abu Sufyan itu nggak pernah mau masuk Islam dari Quraisy. Orang yang terhormat dari Quraisy. Dikandani itu loh, nggak pernah mau. Akhirnya sama-sama Nabi apa? Dibiarkan. Biar Allah yang menentukan, dibiarkan. Jadi kemudian di saat Nabi dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, kemudian Nabi salah satunya mengatakan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Jadi para penduduk Mekah itu masuk ke rumah masing-masing, tidak ada peperangan, mereka hanya melihat para sahabat memasuki kota Mekah itu dari kejauhan, dari bilik-bilik rumah. Sampai kemudian mereka membukakan pintunya. Abu Sufyan itu kemudian tidak hanya terbuka pintunya, tapi terbuka hatinya. Kata Abu Sufyan, istrinya mengatakan, gawat, orang-orang sudah membukakan pintu untuk Muhammad. Kata Abu Sufyan, tidak, mereka membukakan hatinya. Dan Abu Sufyan itu terbuka hatinya tanpa ada dialog lagi dengan Nabi. Jadi siapa yang membukakan hatinya? Waktu yang akan berjalan, di mana artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membukakan hatinya. Allah yang bekerja. Dalam bahasa yang lain itu namanya invisible hand. Tangan-tangan yang tak terlihat. Ketika tangan-tangan yang tak terlihat itu bekerja, kalau sudah tangan-tangan yang tak terlihat itu bekerja, maka semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Siapakah tangan-tangan yang tak terlihat itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus untuk membersamai kita. Kita mengadu pada Allah. Ya Allah, saya kesulitan, minta pada Allah. Saya kesulitan memahami ini, kesulitan, minta kepada Allah.
banyak-banyak beristighfar, bersihkan hatinya. Ya, hal-hal yang emosi-emosi di dalam hati bersihkan. Ya, rela, ridho, ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah, umpama air itu ngerojok ilmunya kepada kalian dan tiba-tiba kalian itu cerdas. Banyak kejadian orang yang mengira dia itu tidak cerdas, tidak ketemu beberapa tahun, tiba-tiba jadi seperti orang lain, sangat pintar, sangat cerdas. Itu banyak terjadi dalam kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu. Tapi dia melakukan apa? Takarub, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya. Paham ya? Karena ilmu ini bersih, ilmu ini nur, dan dia hanya bisa diterima oleh hati yang bersih, bukan hati yang gelap. Gelap dengan cahaya itu sesuatu yang bertentangan. Sesuatu yang bersih akan bisa diterima oleh hati yang bersih. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.